Menteri Trenggono dorong lulusan SUPM menjadi kekuatan bagi pengembangan dunia usaha dan dunia industri kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan Prancis apresiasi kerjasama riset kelautan BRSDM. Kunjungi Sumatera Barat, Menteri Trenggono fokus kembangkan 3 program prioritas KKP. Melalui standarisasi pengelolaan tambak udang super intensif, Menteri Trenggono inginkan masyarakat budidaya hidup sejahtera. KKP kembangkan sekolah rintisan di Sulawesi Tengah. Halo Sobat Bahari, saya Fazira Nur Azura Harhab hadir menjumpai Anda di BRSDM News yang akan menyajikan informasi seputar Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, inilah BRSDM News selengkapnya. Informasi pertama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mewisuda 1.253 lulusan Sekolah Usaha Perikanan Menengah lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen penuh dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kelautan, dan perikanan. Hal tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Wisuda Daerah Nasional Sekolah Usaha Perikanan Menengah tahun pelajaran 2020-2021 pada Senin 28 Juni di Jakarta. Pihaknya berharap lulusan SUPM dapat menjadi kekuatan bagi pengembangan dunia usaha dan dunia industri kelautan dan perikanan yang berkarakter unggul serta berkompetensi tinggi. KKP juga akan meningkatkan akses pendidikan bagi putra-putri pelaku utama sektor kelautan dan perikanan dengan menambah penerimaan jumlah peserta didik dari semula 50%. Pihaknya juga mengharuskan penerimaan peserta didik di Satuan Pendidikan Lingkup KP tetap memperhatikan keterwakilan peserta didik yang berasal dari seluruh kabupaten kota dan provinsi di Indonesia. Kepala BRSDM Syarif Wijaya dalam laporannya menyampaikan bahwa para lulusan berasal dari 9 SUPM, yaitu SUPM Ladong, SUPM Pariaman, SUPM Kota Agung, SUPM Tegal, SUPM Pontianak, SUPM Bone, SUPM Waiheru, SUPM Sorong, dan SUPM Kupang. Sebagai sekolah yang menerapkan sistem vokasi, lulusan satuan pendidikan tidak hanya memperoleh ijazah, tetapi juga mendapat sertifikat keahlian yang sesuai dengan program keahlian masing-masing dan juga sertifikat kompetensi yang diakui. Selain SUPM, KKP juga memiliki satuan pendidikan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, tim BRSDM News melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Kelautan Prancis Annick Girardon mengapresiasi kerjasama riset kelautan antara BRSDM KKP dengan mitra dari Prancis. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima kunjungan Menteri Kelautan Prancis Annick Girardon pada 10 Juni 2021 di kantor BRSDM Ancol, Jakarta Utara. Menteri Annick menyampaikan apresiasinya terhadap kerjasama yang telah dilakukan BRSDM dengan Institute Directorship Purely Development atau IRD, serta mitra kerja lainnya dalam mengupayakan perlindungan kelestarian laut serta menangani polusi laut terlebih dari sampah plastik. Adapun kerjasama terbaru yang aktif dilakukan antara BRSDM dan IRD adalah riset dan peningkatan kapasitas terkait dengan dampak penggunaan drumpon terhadap perikanan tuna dan pemantauan serta pemodelan sampah laut. Kerjasama ini pun telah menghasilkan luaran berupa atlas berjudul Modeling of Marine Floating Plastic Stranded Along the Coast of Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Menteri Annick dan delegasi Prancis bersama Kepala BRSDM turut melakukan pelayaran ke muara Sungai Cisadane di Tanjung Burung, Teluk Naga, Tangerang untuk melepaskan alat pendeteksi aliran sampah di laut. Melalui kerjasama ini juga membuktikan komitmen Indonesia dalam mengurangi sampah plastik sekitar 70% sampai tahun 2025. Dari Ancol, Jakarta Utara, tim BRSDM News melaporkan. Informasi berikutnya, Sobat Bahari. Dalam kunjungannya ke Provinsi Sumatera Barat, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono kembali menggaungkan 3 program prioritas KKP. Kunjungan pertama Menteri Trenggono di Sumatera Barat pada 2 Juni 2021 adalah Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus. Didampingi Kepala BRSDM dan Eselon 1 KKP lainnya,
Menteri Trenggono berdialog dengan para taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman yang akan melakukan praktik layar menggunakan kapal latih. Pihaknya turut mengunjungi lokasi riset sumber daya dan kerentanan pesisir Bungus dan berpesan agar riset kelautan tak lepas dari sektor ekonomi. Dari Bungus, Menteri Trenggono pun bertolak ke Politeknik KP Pariaman. Ia mendorong para pendidik di Satuan Pendidikan KP untuk lebih kreatif dalam mendidik generasi muda. Menteri Trenggono beserta rombongan juga mengunjungi Kabupaten 50 kota. Di daerah ini, dinilai potensial dalam pengembangan perikanan air tawar karena memiliki letak geografis yang strategis dan dilengkapi dengan kekayaan sumber daya genetik ikan pada 15 aliran sungai besar. Untuk itu BRSDM melalui Balai Riset Pemuliaan Ikan melakukan pengembangan gurami hibrida unggul, yakni gurami Bima di kabupaten tersebut. Saat mengunjungi kampung gurami Bima, Pokdakan Anak Kociak, Menteri Trenggono mendorong pemerintah Kabupaten 50 kota untuk melakukan budidaya ikan gurami Bima secara masif, sehingga menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan menyisihkan 5-10% anggaran untuk budidaya ikan gurami Bima. Dari Provinsi Sumatera Barat, tim BRSDM News melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan kunjungan kerja ke Takalar, Sulawesi Selatan dan mengunjungi instalasi tambak milik BRSDM. Dalam kunjungan kerjanya ke instalasi tambak percobaan Punaga di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan pada 18 Juni 2021, Menteri Trenggono didampingi Kepala BRSDM dan Eselon 1 KKP lainnya menegaskan bahwa standarisasi pengelolaan tambak udang super intensif dinilai sangat penting untuk menjadi acuan masyarakat maupun pelaku usaha yang ingin menekuni budidaya udang faname dengan hasil panen optimal. Terdapat beberapa standar yang dapat dijadikan acuan dalam mengelola tambak super intensif ini, antara lain standarisasi pH air, ukuran kolam, padat tebar, serta suplai energi. Menteri Trenggono berharap standarisasi pengelolaan tambak udang super intensif dapat dipakai sebagai acuan oleh masyarakat maupun pelaku usaha atau segmentasi industri yang ingin menekuni tambak udang super intensif guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, tim BRSDM News melaporkan. Usai mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Takalar, Kepala BRSDM Syarif Wijaya bertolak ke Parigi Motong untuk meninjau sekolah rintisan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terus berupaya mengembangkan potensi sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya melalui Satuan Pendidikan Rintisan, yakni Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Satuan Pendidikan Rintisan yang terletak di Pantai Mosing, Desa Sine tersebut saat ini dimanfaatkan untuk kegiatan praktik para taruna yang tengah menempuh pendidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Boni. Selain meninjau lokasi usulan calon lahan untuk Akademi Komunitas, Kepala BRSDM Syarif Wijaya beserta jajarannya turut melaksanakan kegiatan panen udang faname di tambak praktik lokasi Satuan Pendidikan Rintisan pada 19 Juni 2021. Parigi Motong mempunyai garis pantai yang sangat panjang dan potensi kelautan perikanan yang sangat besar. Dengan demikian, pihaknya berharap daerah tersebut dapat menjadi sentra baru kelautan dan perikanan. Dari Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, tim BRSDM News melaporkan. Sobat Bahari, informasi tadi sekaligus mengakhiri BRSDM News edisi kali ini. Update informasi terkini seputar riset dan inovasi serta SDM Kelautan dan Perikanan hanya di BRSDM News melalui channel YouTube kami. Saya Fazira Nur Azura Harahap, terima kasih atas partisipasinya. Mari perangi COVID-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda beraktivitas. Salam Bahari, salam sehat, dan sampai jumpa.